say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi cybercrime pertemuan 4, yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Lanjut saja di slide kedua, capaian pembelajaran. Slide ini menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep tempat dan waktu terjadinya kejahatan cyber, asas legalitas, serta asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menganalisis kasus cybercrime yang melibatkan lintas negara dan pengecualian menurut hukum internasional. Lanjut di slide ketiga. Slide ini menyoroti kesulitan penegakan hukum cyber karena kejahatan cyber bersifat tanpa batas wilayah, tidak memiliki lokasi fisik yang jelas, dan sering melibatkan banyak negara sekaligus. Contohnya, kasus menunjukkan bahwa satu kejahatan dapat menyentuh beberapa yurisdiksi hukum secara bersamaan. Lanjut di slide keempat. Slide ini menjelaskan bahwa locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Konsep ini penting untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia dapat diterapkan, serta pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara cybercrime tersebut. Lanjut di slide kelima. Slide ini memaparkan beberapa teori penentuan tempat tindak pidana, seperti lokasi pelaku berbuat, tempat alat bekerja, dan tempat akibat muncul. Teori ini membantu menentukan locus delicti dalam kejahatan cyber yang tidak memiliki lokasi tunggal. Lanjut di slide ke-6. Slide ini menjelaskan bahwa tempat delikti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Penentuan waktu sangat penting karena berkaitan dengan asas legalitas, umur pelaku, kemampuan bertanggung jawab, daluarsa, dan status tertangkap tangan. Lanjut slide ke-7. Slide ini membahas asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang sebelum dilakukan. Asas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari pemindanaan sewenang-wenangan. Lanjut di slide ke-8. Slide ini menjelaskan akibat dari asas legalitas formil, yaitu perbuatan yang tidak teratur dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Selain itu, hukum pidana tidak boleh berlaku surut dan dilarang menggunakan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Lanjut di slide 9. Slide ini menjelaskan bahwa Indonesia juga mengakui asas legalitas material, yaitu pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Lanjut di slide ke-10. Slide ini menunjukkan arah pembaruan KUHP yang tetap mengakui hukum tidak tertulis. Prinsip ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, termasuk kemungkinan mempidana pelanggaran adat tertentu. Lanjut di slide 11. Slide ini menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku yang digunakan. Prinsip ini bertujuan melindungi hak pelaku dari penerapan hukum yang lebih berat. Lanjut slide 12. Slide ini merangkum 4 asas utama yang menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia, yaitu asas teritorial, personal, nasional aktif, perlindungan, nasional pasif, dan universal. Lanjut slide 13. Slide ini menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk darat, laut, udara, serta kapal dan pesawat berbendera Indonesia. Lanjut di slide 14. Slide ini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia meskipun melakukan kejahatan di luar negeri. Prinsip ini menegaskan bahwa kewarganegaraan menjadi dasar penerapan hukum. Lanjut di slide 15. Slide ini menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan negara meskipun berlaku adalah orang asing dan kejahatan dilakukan di luar wilayah Indonesia. Slide 16. Slide ini menjelaskan bahwa untuk kejahatan tertentu yang merugikan kepentingan internasional, setiap negara berhak mengadili pelaku tanpa melihat kewarganegaraan atau lokasi kejadian. Lanjut slide 17. Slide ini membahas pengecualian berlakunya hukum pidana berdasarkan hukum internasional seperti hak imunitas
bagi kepala negara asing, diplomat, dan pasukan negara sahabat. Lanjut slide 18. Slide ini memberikan contoh kasus nyata untuk menguji pemahaman konsep lucus delicti dan asas berlakunya hukum pidana. Kasus ini melatih mahasiswa menganalisis apakah warga negara Indonesia tersebut dapat diadili di Indonesia dan asas hukum apa yang dapat digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.